Saya motonya humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semua. Bagaimana pendapat Ustaz tentang saudara-saudara kita yang beragama Islam ikut menyambut kedatangan tokoh agama lain dengan cara berselawat dengan alasan toleransi? Apakah hal ini bisa dibenarkan pemahaman seperti ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim dimanapun kita berada, semoga Allah merahmati kita semua. Masih heboh ya, atau masih viral pandangan atau perhatian kaum muslimin terhadap kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana kunjungan Paus Fransiskus atau petinggi Roma, petinggi agama Katolik hadir ke Indonesia dan khususnya ke Masjid Istiqlal. Jadi di video tersebut ya sahabat muslim, kita lihat bagaimana Imam Besar Masjid Istiqlal maksud kami begitu antusias menyambut kedatangan Paus tersebut, sampai melakukan persiapan beberapa hari sebelumnya. Bahkan diadakan kolaborasi, collab antara kaum muslimin dengan non-muslim untuk membuat sebuah sambutan menggunakan marawis ya, sholawatan, tapi collab antara umat Islam dengan non-muslim. Nah, secara pandangan mata kita umum, awam, ya, ini menyejukkan. Ya, ini sangat bagus sekali. Apa yang dilakukan oleh Imam Masjid Istiqlal ini menurut pandangan orang ini baik sebenarnya sahabat muslim. Ya. Akan tetapi bagaimana pandangan syariat agama Islam? Apakah sudah melewati batas atau seperti apa? Nah, nanti sahabat muslim kita akan coba mendengarkan pendapat dari ustadz-ustadz tentang masalah ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sahabat muslim semua, berkaitan dengan masalah toleransi ini, bagaimana pendapat Ustadz? Kita dengarkan dulu video berikut. Bagaimana pendapat Ustaz tentang saudara-saudara kita yang beragama Islam ikut menyambut kedatangan tokoh agama lain dengan cara berselawat dengan alasan toleransi? Apakah hal ini bisa dibenarkan pemahaman seperti ini? Apa bukan termasuk kekufuran? Jazakumullahu khairan penjelasannya. Barakallahu fiik. Di dalam Al-Quran, dalam surah Mujadalah ayat terakhir, Allah berfirman apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man Allah Rasulah. Kamu tidak akan menjumpai satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Mana kalau kaum itu beriman dengan Allah dan hari akhir, kamu tak akan jumpa mereka buat ni. Apa? Yuwaduna man haddallaha rasulah. Mereka berkasih sayang, berlemah lembut dengan orang-orang yang menentang hukum Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya ada orang dengan orang Islam, sesama Islam, dia marah sangat. Kalau ada dia bangun masjid, orang Islam bangun masjid yang tak selari dengan ajaran dia, dia hentam, bahkan dibubarkan, bahkan dihancurkan masjidnya. Tetapi dengan orang kafir, dia mesra, bermakna ada something. Siapa dia? Dua je. Boleh jadi dia betul-betul kafir, atau boleh jadi dia adalah orang munafik. Kerana tidak akan mungkin seekor ayam berkawan dengan seekor buaya. Kalau ada ayam berkawan dengan buaya, pasti sebenarnya ayam itu adalah buaya. Cuma buaya yang bertopengkan ayam. Boleh faham tak? Jadi kalau orang mesra dengan orang kafir, tambah lagi dibuat selawatan, sementara dengan orang muslim dia sangat benci sangat. Apa dia ni? Dua je. Kalau dia orang kafir atau dia orang munafik. Naam,
kita mencintai sesama muslim, cintai kiai-kiai kita, cintai ustaz-ustaz kita, cintai ulama-ulama kita, cintai masyayikh-masyayikh kita. Kita mencintai seseorang karena Allah dan kita membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayyuhal ikhwatul kiram, apa perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna awthaqa ural iman, tali iman yang paling kuat, an tuhibba fillah wa tubghadha fillah. Engkau cinta seseorang karena Allah dan engkau membenci seseorang karena Allah. Lihatlah ayyuhal ikhwatul kiram, bagaimana kristenisasi terjadi saat ini. Sudah mulai banyak sekali. Dulu Indonesia adalah negara mayoritas muslim paling banyak, saat ini dikalahkan oleh orang-orang Pakistan. Kenapa? Saking banyaknya mereka ini menyusupi kaum muslimin. Mereka kasih hadiah-hadiah untuk umat Islam dengan syarat harus murtad. Dan ini kita sampai melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ketika kita masuk ke pelosok-pelosok sana, ke desa-desa sana, ke kampung-kampung sana, kita mengabdi, kita lihat kasus itu ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sampai kita ini melewati koridor batasan yang telah Allah bataskan untuk kita, garis yang telah Allah gariskan untuk kita. Maka dari itu lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kita enggak akan mencintai orang-orang yang membenci Allah, orang-orang yang menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak akan jumpai seseorang, sebuah kaum yang mana mereka ini beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, dalam kondisi dia ini yu'aduna man hadallaha wa rasulah, dalam kondisi dia ini mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim, yang perlu kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi adalah kita tidak akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa yang harus kita lakukan terhadap non-muslim? Yang harus kita lakukan adalah tetap menghargai mereka sebagai manusia tanpa mengganggu urusan peribadahan mereka, tanpa menghina dan mencaci maki mereka. Cukup dengan hanya membiarkan mereka beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka, tanpa kita masuk dan ikut mencampuri peribadahan mereka. Dan begitu juga di dalam agama kita, kita tidak boleh membiarkan mereka untuk ikut campur berkolaborasi dalam urusan peribadahan kita sesuai dengan ajaran agama kita. Itu saja yang kita lakukan, sahabat muslim. Dalam urusan kemanusiaan kita harus saling menghargai, harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dalam urusan amaliyah dunia, kita dibolehkan, tidak dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Silakan kita berdagang, ya, silakan kita melakukan urusan ekonomi dengan orang non-muslim. Tapi dalam urusan ibadah kita tidak perlu berlemah lembut, apalagi seperti yang diperlihatkan oleh Imam besar Masjid Istiqlal tadi sampai mencium kening Paus Fransiskus. Namun sebelumnya, sahabat muslim semua, saya sedikit ingin menyampaikan tentang masalah toleransi. Jadi berkaitan dengan toleransi ini, sahabat muslim semua, semoga saja ya setelah kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dan beberapa negara dapat memadamkan kebencian-kebencian dari umat sebelah, umat agama sebelah ya, yang sering membakar Al-Quran. Semoga tidak lagi terjadi pembakaran Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Semoga dengan adanya kehadiran ini terjalin silaturahmi, tidak ada lagi menginjak-injak Al-Quran dan membuat karikatur Nabi Muhammad yang cenderung menghina dan merendahkan. Semoga ya tidak ada lagi. Kemudian ucapan-ucapan kotor pada Nabi Muhammad SAW, semoga tidak ada lagi terjadi untuk kedepannya.
Semoga saja